Cek sound, cek sound. Teman-teman semua, terima kasih udah hadir di acara konsolidasi nasional 4 jari ini, 1 dan 3. Ini mungkin kali pertama kita ketemu ya di forum yang lumayan besar. Sampai sekarang registrasi saya dengar dari panitia ada sekitar 300. Karena itu makanya ini kursinya dikosongin karena untuk semua teman-teman bisa hadir, bisa masuk, bisa ikutan dalam acara ini. Tanpa berpanjang lebar saya persilahkan Kang Eep Saifullah Fatah untuk maju, dan kita juga di Zoom itu akan hadir Mas Ganjar Pranowo ya, dan di perjalanan mungkin sekitar 10 menit atau 5 menit lagi Prof Ikrar Nusa Bakti juga akan bersama kita. Tapi sayangnya kami baru dapat kabar Prof Sulistiawati Irianto yang tadinya mau bersama kita mendadak sakit jadi enggak bisa ikutan gitu. Begitu juga dengan Ibu Karlina Supeli. Tadinya Ibu Karlina juga mau ikut hadir gitu. Tapi nanti ada beberapa tokoh masyarakat juga, tokoh masyarakat sipil juga akan hadir bersama kita. Nah, kalau dari Pak Ganjar udah ada masuk? Udah siap. Nah, sebelum Kang Eep ini memaparkan apa yang nanti akan disampaikan di forum ini, kita akan hadirkan dulu Pak Ganjar Pranowo, calon presiden dari 03 ya, yang akan menyapa kita. Kita akan mendengarkan apa rencana beliau menuju tanggal 20 Maret penetapan KPU ini. Mungkin kita juga semua pengen mendengar. Dan nanti juga sebenarnya dari Mas Anies juga akan hadir dalam Zoom juga, tapi mungkin bisa di sore hari mungkin ya. Setelah mendarat di Solo. Oh, jadi mungkin setelah Kang Eep juga setelah diskusi ini ya. Jadi masih di siang ini. Jadi kita akan mulai dengan Pak Ganjar Pranowo dulu. Persilahkan, silahkan. Belum nyala. Iya. Jadi teman-teman semua, kita tahu bahwa yang kita alami, yang kita lihat, pemilu 2024 ini merupakan pemilu yang paling brutal. Setuju enggak? Dan itu terang benderang kan, semua melihatnya, semua menyaksikannya. Baru dalam kali pertama kita mendengar ada seorang presiden yang bilang bahwa saya boleh kampanye kok. Sebelum-sebelumnya kan enggak ada. Dan itu terjadi ketika kita dengan sangat kaget luar biasa, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa dampaknya ini pada implikasinya ya, bahwa ternyata anak presiden itu bisa menjadi salah satu kandidat, yaitu calon wakil presiden. Sepertinya disitulah mulai permainannya. Dan kita melihat akhirnya itu terjadi juga di lapangan, kebrutalan dan kekotoran permainan ini. Nah, kita akan menyaksikan ini mau sampai di mana, penyelesaiannya mau seperti apa yang bisa kita lakukan untuk bersama-sama merawat tegaknya demokrasi di negeri ini. Ini kan sebenarnya tujuannya adalah untuk itu. Kita tidak ingin negara ini, bangsa ini dikoyak-koyak hanya untuk segelintir keluarga saja. Setuju enggak? Nah, oleh karena itu kita berkumpul di sini untuk bersama-sama mempererat, memperkuat, mensolidkan diri kita karena kita cinta negeri ini. Jadi bukan karena apa-apa ya teman-teman ya, tapi karena kita cinta dengan negeri ini. Nah, oleh karena itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih
Ya, berarti kita sama-sama punya niat yang sama, punya tujuan yang sama hadir di sini. Oke, saya persilahkan Pak Ganjar Pranowo untuk. Sekarang ada Kinder Creamy, camilan yummy yang bikin semua ceria. Renyahnya Rice Crispy, lembutnya krim susu, dan coklat yang yummy. Kinder Creamy, camilan yummy pilihan mami. Tengah malam gak bisa tidur. Minum Sedares. Tidur nyenyak, bangun jadi segar. Suaranya udah belum masuk ya? Nah, ini dia udah masuk. Selamat pagi, Mas Ganjar. Ya, bentar aku cari tempat dulu. Sama di sini juga lesehan, Mas. Ini bentar, ya. Bisa dilihatin suasana di sini ke Pak Ganjar? Oh, ngelihat ya, bisa ya. Oke. Iya, udah masuk. Iya. Hah? Iya, udah masuk. Iya, oke. Udah dengar. Dengar. Udah masuk. Hah? Loh, ke disconnect. Masuk lagi nggak? Udah masuk. John, kamu di sini dulu deh. Di sini dulu. Masuk lagi ya. Masuk lagi. Oh ya, oke. Iya, Oh ya. Ya, udah cukup. Saya Pak. Saya ini. Udah balik-balik. Ini internetnya ini. Iya. Sini, bentar.
Ini ya. Ya. Mantap. Sorry ini lagi di pondok ini. Di Purbalingga ya, Mas? Iya, lagi nyadran ini. Oke, Iya. bisa dimulai? Iya, monggo, monggo, Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih teman-teman semuanya. Semua menjaga atmosfer demokrasi secara bersama-sama. Saya tidak akan menyampaikan banyak-banyak, biar ruang diskusinya jauh lebih banyak. Saya juga akan tidak mengkontaminasi kawan-kawan, agar dalam pemikirannya jauh nanti bisa lebih jernih, bisa lebih objektif, sehingga kita bisa membongkar cerita-cerita yang selama ini beredar di masyarakat. Tentu sampai dengan hari ini saya masih mencatat dengan sangat baik. Yang pertama terkait dengan proses politik yang kemarin berjalan. Satu demi satu mulai ada cerita-cerita. Orang mengaku bagaimana situasi yang ada di lapangan, seseorang mendapatkan tawaran apa, mendapatkan barang apa, dengan pesan apa, sekarang mulai muncul. Atau baru saja kawan saya setelah bersaksi didatangi oleh Intel dan diceritakan, kamu kegiatannya apa lagi? Sumber danamu dari mana? Begitu. Nah, cerita-cerita semacam ini mungkin yang terkesan menjadi sangat intimidatif begitu. Tapi saya sampaikan pada teman-teman, ceritakan saja apa yang ada. Maka teman-teman, saya menyambut baik diskusi ini. Saya minta maaf tidak bisa hadir, tapi ada 3 catatan penting saya. Yang pertama, sampai dengan tanggal 20 ini, kami, terutama tim Ganjar Mahfud tentu, masih bekerja dengan cukup keras, sangat serius begitu, untuk mengumpulkan seluruh data, menyampaikan cerita-cerita, sampai putusan tanggal 20 nanti. Apa yang mau saya ceritakan terkait dengan proses penghitungan, termasuk data-data C1 dan kemudian rekap yang kemudian berganti-ganti ya, dan tentu saja seluruh ahli IT yang sekarang memberikan catatan-catatan kritis. Maka kami masih berjuang sampai dengan tanggal 20 berapa sebenarnya angka real yang ada ya. Masa stuck seperti itu, berapapun suara masuk, dan ini tentu menjadi cerita-cerita yang menjadi bahan buat kami untuk nanti membuat sebuah tindakan ketika kemudian pengumuman akan diberikan. Tapi sebelum pengumuman tentu bahan-bahan atau data ini menjadi penting. Kawan-kawan di Amerika baru saja juga melakukan diskusi, dan banyak tokoh di sana sedang bercerita, proses-proses berikutnya akan berjalan. Maka sampai dengan tanggal 20, proses penghitungan yang menggunakan teknologi maupun manual menjadi perhatian kami yang pertama. Yang kedua adalah ketika nanti upaya akan dilakukan, tentu kami menyiapkan bahan-bahan, saksi-saksi untuk kemudian ke MK. Setidaknya apakah hipotesis TSM betul-betul bisa kita uji, betul-betul bisa kita buktikan, dan sekarang kerja-kerja intelektual sambil menggali data, fakta, saksi yang ada di lapangan menjadi cerita yang penting yang kami kumpulkan. Dan yang terakhir tentu ruang politik yang bisa digunakan oleh DPR dalam hari ini menggunakan hak konstitusinya yang namanya hak angket. Nah, ini dinamikanya pasti akan sangat menarik, dan dari cerita-cerita yang kemarin pada saat pembukaan masa sidang sudah ada interupsi dari beberapa fraksi. Menurut saya ini menjadi dinamika yang cukup bagus, sambil tentu saja dari kami selaku partai terus saja mendorong persiapan-persiapan, mulai menyusun naskah akademis, menyiapkan dukungan-dukungan, tanda tangan dari anggota, sampai kemudian nanti bisa masuk ke paripurna dan disahkan menjadi hak angket DPR. Sebuah proses yang cukup panjang, dan saya kira nanti tidak akan berjalan mulus-mulus saja, karena pasti akan ada cerita yang setuju dan tidak setuju, dan kemudian dibikin cerita-cerita yang makin meriah agar angket itu berjalan atau tidak berjalan. Sebuah political interplay yang akan terjadi, dan kami sedang menyiapkan itu semua. Teman-teman, terima kasih sudah mengundang saya. Rasanya saya senang karena banyak masyarakat sipil peduli pada demokrasi yang sedang berjalan. Mudah-mudahan kita adalah golongan-golongan waras yang akan bisa mengawal ini dengan baik. Salam untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas Ganjar, dan sekali lagi tepuk tangan dong buat Mas Ganjar. Ya, Oke, nanti. Mbak Nong, teman-teman semuanya silakan dilanjut. Baik, terima kasih Mas. Iya, silahkan dilanjut juga aktivitas di pesantrennya. Salam buat Mbak Tiko. Ya, Oke. makasih. Oke, teman-teman, kita sudah mendengar rencana tadi dari Pak Ganjar Pranowo ya, dan apa yang akan dilakukan oleh timnya menjelang tanggal 20 Maret nanti, menunggu pengumuman dari KPU, dan sambil menunggu narasumber yang lain kita akan mendengarkan dari Kang E.F. Saifullah Fatha, karena beliau ini juga sudah sering juga menyampaikan terkait pemilu 2024 ini. Tapi yang paling penting dari yang ingin kita harapkan dari Kang E.F. ini adalah sebelum kita kan pengennya kita bergerak, kita tetap melakukan sesuatu yang yang penting, minimal dalam jangka pendek ini adalah misalnya sampai tanggal 20 Maret ini Kang E.F. ya, sebelum disahkannya hasil Pilpres. Dan setelah itu juga kan ada proses pengajuan ke MK buat 1 dan 3 ya, karena kalau melihat hasil quick count kita tahu ternyata 02, karena tadi yang saya sampaikan cara-caranya kita udah tahu, yang nggak mungkin lah nggak menang, itu sih pasti menang kalau caranya seperti itu gitu kan. Nah itu ada nanti setelah tanggal 20 itu ada proses selanjutnya. Tadi juga disampaikan oleh Pak Ganjar bahwa selain di MK juga ada proses di DPR yang kemarin tanggal 5 ya. Tanggal 5 betul, tanggal 5 Februari itu sudah kita lihat bersama di rapat paripurna, hak angket itu akan diusulkan. Tapi itu juga kita bisa tahu nanti dari Kang E.F. nih pemetaannya juga seperti apa nih untuk hak angket ini. Nanti sebenarnya ujungnya itu mau gimana? Akan sampai kira-kira gitu, kalau misalnya hak angket ini berhasil, itu kira-kira akan seperti apa? Ya kan? Kalau misalnya gagal nih Kang E.F., apa yang akan terjadi dengan negeri ini? Maksudnya dengan kondisi demokrasi kita, ya itu. Jadi itu silahkan Kang E.F., ini penting banget pembicaraan kita kali ini. Monggo. Saya berdiri aja ya. Iya, terima kasih Nong Darul Mahmad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hemat flat ongkirnya tiap jam 10. Alhamdulillah saya senang saya hadir di sini. Mudah-mudahan kita bisa saling memberi manfaat di forum ini. Buat saya ini seperti sejarah yang berulang ya. Saya ingat dulu di awal reformasi, saya dan kawan-kawan sempat menggalang keluarga Indonesia untuk pemilu damai. Dan saya ketua umum waktu itu. Ada sekitar 50 LSM yang bergabung dalam konsorsium waktu itu untuk menggalang publik agar mendorong supaya partai-partai penyelenggara pemilu, pengawas negara menyelenggarakan pemilu secara demokratis dan damai. Dan saya ingat Nong waktu itu sekretaris ya. Jadi ya, kita bareng-bareng dulu di Warung Buncit, kita sewa posko, kita bergerak bareng-bareng. Salah satu penggerak utamanya di atas kita adalah Cak Nur, Profesor Nurholis Majid. Ada satu hal yang harus kita syukuri memang saat ini, bahwa banyak sekali kalangan yang selama ini terpencar, akhirnya menyatu. Ruang ini menurut saya diisi oleh orang-orang yang semestinya atau sepertinya itu dulu barangkali berpencar-pencar dan kita bersatu. Ini hikmah yang menurut saya harus kita manfaatkan. Nah, supaya kita fokus, saya langsung saja ke pokok soal sambil menunggu Profesor Ikrar ya. Pemilu 2024 itu punya 3 lampu sorot. Lampu sorot yang pertama itu menyorot ke Jokowi, Presiden Jokowi. Lampu sorot yang kedua, penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu.
dengan proses dan hasil yang semestinya terbaik, yang demokratis, yang jujur dan adil. Dan yang ketiga, kontestan pemilu. Kira-kira begitu. Kenapa lampu sorot saya batasi ketiganya? Hanya ketiga saja, nanti saya ceritakan. Saya mau mempersimpel saja, menyederhanakan saja pembicaraan. Di lampu sorot yang pertama, yang kita temukan adalah presiden yang melanggar konstitusi. Presiden yang melanggar sejumlah undang-undang. Di berbagai tempat saya sudah sampaikan ini dan saya tidak ingin mengulang. Itu bab yang sudah lewat. Semakin lama saya mengakses informasi, lewat YouTube terutama, semakin banyak orang yang berkeahlian menggambarkan dari perspektif mereka apa yang disebut sebagai pelanggaran konstitusi oleh Presiden Jokowi, pelanggaran sejumlah undang-undang oleh Presiden Jokowi. Sebagai warga negara, saya beranggapan sama dengan mereka itu. Menurut saya, salah satu bagian yang sangat penting dari pemilu 2024 adalah Presiden telah melakukan pelanggaran konstitusi, Presiden telah melakukan pelanggaran sejumlah undang-undang. Dan tidak boleh dibiarkan. Inilah lampu sorot yang pertama. Pembiaran terhadap itu adalah dosa sejarah setiap orang di Indonesia. Pembiaran pelanggaran konstitusi dan undang-undang oleh Presiden tidak boleh dilakukan. Apapun hasilnya. Bahwa perjuangan untuk menuntut agar ini diadili, ini diperkarakan sampai tuntas, kemudian ujungnya bisa ada pihak yang kalah dan menang secara politik, itu urusan yang lain. Dan perjuangan kita belum sama sekali selesai. Jadi menurut hemat saya, lampu sorot yang pertama ini tetap menyala terang. Presiden yang dalam istilah sehari-hari melakukan cawe-cawe yang bablas, sebetulnya sumbernya adalah pelanggaran terhadap konstitusi dan sejumlah undang-undang. Menurut saya ini tidak boleh dibiarkan. Sebagai warga negara, posisi saya tidak berubah dari semenjak akhir tahun lalu. Menurut saya, Presiden Jokowi harus dimakzulkan. Ini kesimpulan pertama yang menurut saya penting sebagai bagian dari pemilu 2024. Jika tidak, Bapak Ibu dan teman-teman, maka semua presiden yang lain dengan sangat mudah mencontoh ini sebagai template. Ternyata jadi presiden di Indonesia itu enak. Konstitusi sudah menjamin kekuasaan yang sangat besar. Yang bersangkutan mengendalikan resources hampir tanpa batas. Punya daya kendali terhadap aparatur yang bisa dimanfaatkan kapanpun secara optimal dengan dampak yang luar biasa dan bahkan serta-merta. Dan ternyata dibiarkan ketika melakukan pelanggaran konstitusi dan undang-undang, maka yang saya bilang tadi, semua presiden akan mencontoh ini sebagai template. Maka menurut saya, bukan saja kita akan kembali ke sebelum reformasi 98, bahkan dalam beberapa hal jauh lebih mundur dibandingkan dengan capaian kediktatoran zaman Pak Harto dalam beberapa hal. Termasuk misalnya dalam pengumpulan resources, kenikmatan, keuntungan kepada satu keluarga yang di backup oleh berbagai instrumen yang amat dahsyat. Mulai dari putusan MK nomor 90 tahun 2023 dan kelak kalau tidak dilawan sampai ke Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Yang suatu ketika kalau ini tidak dilawan, mungkin gubernur Jakarta yang dipilih presiden adalah keluarga itu juga. Dan aglomerasi, yaitu kawasan ekonomi, bisnis, dan industri yang menyatukan Jabodetabek, dipimpin oleh Dewan Pengelola Aglomerasi, yang ketuanya ex officio adalah wakil presiden, yang kalau ini tidak dilawan, keluarga itu juga. Maka menurut saya ini tidak boleh dibiarkan. Dengan segala resikonya sebagai warga negara, kita harus bersikap. Dan sebagai warga negara, sikap saya sekali lagi tidak berubah. Saya bergeming. Ini istilah yang sering salah dipakai ya. Bergeming itu tidak bergerak. Tidak bergeming itu bergerak. Saya bergeming dengan mengatakan bahwa presiden telah melanggar
konstitusi dan sejumlah undang-undang, dan karena itu harus dimakjulkan. Selamat datang Prof. Ikrar. Ini senior saya. Satu departemen, satu guru, satu ilmu, ilmunya lebih banyak Prof. Ikrar. Dan Prof. Ikrar saya yakin setuju dengan apa yang saya katakan barusan. Bahwa presiden yang melanggar konstitusi dan sejumlah undang-undang harus dihentikan. Itu lampu sorot pertama. Dampak langsung dari pelanggaran konstitusi dan undang-undang itu adalah cacat dalam proses dan hasil pemilu 2024 pada berbagai lini. Disinilah kita punya lampu sorot kedua yang harus kita arahkan dan terus-menerus diarahkan ke semua pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Ini pemilu paling buruk sepanjang yang saya paham. Ini pemilu paling brutal. Ini pemilu paling brengsek dari semua pemilu yang pernah kita miliki selama masa reformasi. Menurut hemat saya, KPU, Panwas, dan semua yang terlibat di dalam tanggung jawab penyelenggaraan pemilu dan pengawasan pemilu semestinya saat ini bersikap selayaknya dengan tanggung jawab yang selayaknya. Ini adalah penghitungan suara paling lamban dan paling kisruh sepanjang kita menyelenggarakan pemilu. Dan celakanya itu terjadi pada saat untuk pertama kali kita menggunakan teknologi yang sebelumnya belum pernah kita punya, yang disebut artificial intelligence. Yang dengan sangat mudah memindai C-hasil menjadi data numerik ke dalam satu aplikasi yang dengan sangat segera bisa menyelesaikan perhitungan seluruh Indonesia 823.220 TPS semestinya. Yang terjadi kemudian sampai dengan hari ini kekacauan berlapis-lapis. Saya mau ceritakan satu hal yang sekarang ini sedang terjadi berjalan. Satu data yang sedang dikumpulkan yang sebentar lagi setelah selesai, saya yakin akan bisa digunakan oleh 01 maupun 03 ketika nanti mereka akhirnya mengajukan gugatan resmi mereka ke MK. Sekarang ada Kinder Creamy. Dibalik, dibuka, disendok. Renyahnya Rice Krispie, lembutnya krim susu, dan coklat yang yummy. Bikin semua ceria. Kinder Creamy. Yang saya maksud adalah ada sekelompok warga negara Indonesia di luar negeri dan di dalam negeri yang saat ini sedang bekerja keras untuk mengumpulkan bukti, dan bukti yang terkumpul sudah sangat banyak, yaitu tentang pemalsuan C-hasil. Yang terjadi adalah teman-teman ini, saya sebut saja namanya karena saya yakin yang bersangkutan juga dengan gagah berani kok melakukan ini, tidak mau bersembunyi. Teman-teman ini diinisiasi, dipelopori oleh seorang warga negara di Amerika. Saya tidak usah sebut dulu kotanya ya. Kebetulan, dalam tanda kutip, yang bersangkutan adalah salah seorang putra dari Profesor Harun Ar-Rasyid, anggota KPU kita yang pertama, almarhum. Ia adalah doktor perminyakan yang sejak tahun 96 bermukim di Amerika, bekerja di perusahaan minyak di sana, bukan ahli IT, terus kemudian ia mencoba menelusuri TPS-TPS di Sirekap, tetapi fokus pada suara 02 yang besar-besar. Yang ditemukan adalah tanda tangan di halaman 1 C-hasil dengan halaman 2 dan 3 beda-beda untuk orang yang sama. Ini bukan kecurangan ini kejahatan ini kriminal ini. Dan ini sedang dikumpulkan. Sekarang ini dalam Keluar meeting, made simpler. Karena dengan Grab for Business, kontrol pengeluaran, efisiensi biaya, serta produktivitas perusahaan yang lebih baik.
pernah terjadi sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan, kita pakai jangan-jangan dulu sementara ini ya. Jangan-jangan kerusakan, kebobrokan yang luar biasa itu bukan hanya di level teknologinya, tetapi dari sejak masih manual. Sistem penghitungan pemilu kita itu menggunakan sistem hybrid, campuran. C hasil manual, mencoblosnya manual, direkap manual di kecamatan, sejak itulah kemudian terdigitalisasi ke atas, sistem manualnya dalam rekap per tingkat ke kabupaten kota, ke provinsi, ke nasional. Jadi sistem hybridnya seperti itu. Orang pikir tadinya yang bermasalah adalah IT-nya, aplikasinya, sistemnya, baik software maupun hardware, karena berulang-ulang hardware-nya, jaringannya kan down terus. Gak masuk akal sebetulnya. Tetapi nyatanya bisa ditemukan C hasil yang halaman 1, 2, dan 3-nya tanda tangan orang yang sama beda-beda. Itu artinya pada tingkat manual pun sudah bobrok. Ini harus dibongkar, tidak boleh dibiarkan. Artinya di bawah lampu sorot yang kedua, sebetulnya kita punya penyelenggaraan pemilihan umum 2024 yang bombroknya ampun-ampunan. Kita harus jujur katakan itu. Bahasa yang terlalu melemah lembutkan, berpura-pura, eufemisme sudah tidak diperlukan hari-hari ini. Kita nggak bisa bilang presiden kurang bertanggung jawab, nggak bisa itu, terlalu lemah lembut untuk Jokowi. Presiden melanggar konstitusi dan undang-undang. Sudah. Itu yang teriak tuh keluarganya polisi mungkin. Bercanda Mas. Itulah lampu sorot yang kedua. Saya masuk lampu sorot yang ketiga. Paslon. Saya tidak mau berumit-rumit membahas pileg ya. Kita fokus saja ke pilpres. Di antara, ada dua masalah di dalam paslon pilpres kita. Nomor satu, jumlahnya bukan 3 pasang. Ternyata, itu nomor satu. Ini serius banget ini. Yang kedua, salah satunya secara hukum, bukan hanya secara etik, tidak layak menjadi paslon. Jumlahnya bukan 3 pasang. Dikarenakan di luar 3 pasang itu, ada satu peserta yang rajin membagikan bansos, yang menggerakkan aparat, dan lain-lain. Ini peserta ilegal Pilpres 2024. Namanya Joko Widodo. Kirim paket, parcel, dan puluhan sampel, made simpler. Karena dengan Grab for Business, kontrol. Ini satu. Satu lagi, masalahnya adalah 02 dari sejak awal sudah tidak bisa diterima secara hukum sebagai peserta. Sekali lagi kita tidak bisa biarkan ini. Tidak bisa biarkan ini. Maka saya dengar, belum tentu benar ini. Saya dengar baik 01 maupun 03 itu ternyata punya sikap yang kurang lebih serupa dalam beberapa hal. Yang pertama, bersepakat bahwa presiden tidak bisa dibiarkan. Yang kedua, bersepakat bahwa penyelenggaraan pemilihan umum 2024, wabil khusus Pilpres 2024, cacat proses dan hasil, karena itu hasilnya harus ditolak. Dan yang ketiga, bersepakat bahwa paslon yang tidak memenuhi syarat hukum tadi, yang keberadaannya melanggar kaidah hukum tadi, maka harus didiskualifikasi. Menurut hemat saya, dengan 3 lampu sorot ini, maka definisi kerja setiap warga negara yang terpanggil adalah bersama-sama mengepung ketiga agenda itu dengan cara beradab untuk membuat Indonesia yang menang dan bukan hanya satu keluarga saja. Jadi dengan demikian, masuk akal dari jika tadi
mengatakan kita harus susun agenda, masuk akal bahwa agenda jangka pendeknya adalah menghentikan kebrutalan pemilu, kebobrokan pemilu, kerusakan pemilu, dan lain-lain 2024 dengan segala konsekuensinya. Dalam jangka pendek, dalam jangka pendek, tidak hanya paslon 01 dan 03 yang harus bergerak lewat permohonan atau gugatan ke MK. Menurut hemat saya, inilah saatnya hak angket memang harus digunakan. Dan sekali lagi untuk mempertebal, menggarisbawahi apa yang saya sampaikan berulang-ulang, di dalam konteks hak angket itu harus segera dibentuk pansus untuk bekerja dalam waktu yang berjangka pendek, mentransparansikan seluruh kerjanya dalam siaran langsung yang kita ikut terlibat, bukan hanya menonton, ikut terlibat di dalamnya. Dan dengan itu maka dalam waktu yang cukup, waktu yang ada sekarang, kita bisa menuntaskan pekerjaan-pekerjaan rumah besar tadi. Hak angket, jangan terlalu khawatir. Pasti sekarang ini ada banyak sekali berita rumors yang mengatakan bahwa 5 partai pecah dan seterusnya. Asumsikan saja bahwa setiap pihak memang sedang bertarung dan berusaha membuat lawannya masuk angin, pasti. Dan dalam pertarungan yang semacam ini pasti semua orang menyuarakan apa yang sedang mereka kerjakan. Jangan terganggu. Tetapi saya yakin kelima partai ini akan solid pada akhirnya. Sehingga hak angket itu Bapak Ibu sekalian, ujungnya adalah, ini kaitan dengan pemajulannya ya, supaya saya perjelas. Ujungnya nanti adalah penggunaan hak menyatakan pendapat yang merupakan hak DPR. Hak menyatakan pendapat ini, kalau targetnya pemajulan, maka bunyinya kurang lebih adalah Presiden Joko Widodo sebagai penyelenggara negara terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945, pasal sekian, ayat sekian, pasal sekian, ayat sekian, dan seterusnya. Dan dalam konteks itu, melakukan pelanggaran terhadap sejumlah undang-undang berikut, Undang-Undang nomor sekian, dan seterusnya. Itulah yang disebut hak menyatakan pendapat. Maka hak menyatakan pendapat DPR ini, ketika disahkan di sidang paripurna DPR, bisa dilanjutkan menjadi klausul pemakzulan, dengan diajukan secara materi ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dikasih waktu selama-lamanya 90 hari untuk memprosesnya secara materi, sampai kemudian mereka ke kesimpulan atau ke keputusan, apakah memang pernyataan pendapat DPR itu secara materi bisa diterima. Maka jika itu yang dijadikan putusan MK, berlanjut ke MPR, dan MPR punya waktu selama-lamanya 30 hari untuk menyelenggarakan sidang istimewa menindaklanjuti itu. Tentu tidak mudah membuat dengan serta-merta kita bisa menang, tidak. Karena diperlukan hitung-hitungan itu, nanti Prof. Ikrar juga bisa menceritakannya lebih detail. Tetapi intinya adalah saya yakin dengan kita sebagai warga negara terlibat sangat aktif di mana-mana, maka saya yakin suasana akan berbeda. Dan jangan lupa, hitungan orang seringkali hitungan matematika terlalu sederhana. 314 orang itu anggota DPR dari 5 fraksi 0103. Itu kurang 70 orang untuk menggolkan hak menyatakan pendapat. Jadi kurang 70 orang untuk menggolkan sidang yang 2/3 anggota DPR hadir. Lalu kemudian 2/3 dari yang hadir. Nah itu sudah terpenuhi kalau 2/3 yang hadir. Dari 5 partai ini sudah cukup. 2/3 yang hadir bisa mengesahkan paripurna. Kuncinya adalah tambahan 70 orang itu. Ya ini bukan soal strategi yang harus disembunyikan, karena saya tahu ini sedang dikerjakan oleh banyak pihak nih. Sekarang ini stok anggota DPR dari Golkar, anggota DPR dari PAN, anggota DPR dari Gerindra, anggota DPR dari satu lagi Demokrat, yang mungkin untuk memiliki kewarasan yang sama dengan kita sedang tersedia banyak. Siapa mereka? Mereka yang incumbent di DPR sekarang, dikerjain dan tidak lolos di pemilu 2024, dan mereka tahu betul betapa brutal yang dikerjakan ke mereka sehingga mereka tidak lolos. Mereka sepaham kok dengan kita.
Logistik, saya yakin sekarang tersedia logistik kok untuk menggalang itu. Dan saya yakin banyak yang mau melawan Jokowi dengan cawe-cawe menyediakan logistiknya. Banyak kok para pejuang yang sekarang sangat bersemangat untuk melakukan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, pelihara semangat, terus optimis, berbaik sangka sama proses dan hasil, bahwa ini akan berujung sesuai dengan yang kita targetkan. Indonesia menang, demokrasi selamat. Buat kebaikan itu semudah kita mendoakan. Semoga cepat sembuh. Dan pansus yang nanti dibentuk di dalam kerangka hak angket itu, beberapa ketentuannya membuat itulah pilihan yang terbaik. Nomor 1, pansus ketika disahkan oleh rapat paripurna DPR sudah ditentukan rentang waktu bertugasnya. Jangan dibikin panjang, karena akan lewat nanti masa waktunya. Yang kedua, anggotanya paling banyak 30 orang. Ini menurut aturan. Proporsional dari semua fraksi mewakili lintas komisi. Ini yang penting. Kepemimpinannya terdiri dari 1 orang ketua dengan sebanyak-banyaknya 3 wakil yang dipilih sebagai paket. Dipilih sebagai paket. Maka paket 5 partai ini yang pasti menang. Tidak mungkin paket 4 partai yang di seberang sana. Pada saat paket pemimpin pansus ini bekerja, pimpinan pansuslah yang punya kewenangan untuk mengetokkan palu apakah sidang-sidang pansus terbuka untuk umum atau tidak. Maka diketoklah sidang terbuka untuk umum. Kalau katakanlah 12 hari pansus bekerja, 12 hari, 12 kali 24 jam, siaran langsung televisi isinya pansus. Menteri-menteri dipanggil. Di dalam kerja pansus itu, kalau hak angket, maka akan ada 2 kelompok orang yang dipanggil. 1, penyelenggara negara. Presiden dipanggil, para menteri dipanggil. Semua yang dianggap perlu diminta penjelasan dipanggil. Panglima TNI dipanggil, Kapolri dipanggil. Yang selebihnya saksi. Ketua KPU dipanggil sebagai saksi, Ketua Panwas dipanggil sebagai saksi. Bawaslu maksudnya. Lalu kemudian masyarakat sipil, anggota-anggotanya, eksponennya, pemimpin gerakannya bisa dipanggil. Ahli hukum tata negara bisa dipanggil. Prof. Ikrar bisa dipanggil sebagai saksi. Semua untuk membuka semua kebobrokan itu di atas meja. Maka proses di MK itu paralel berjalan bersamaan dengan proses di DPR. Itulah yang sedang kita perjuangkan. Tantangannya pasti besar. Mereka masih punya resources. Bahkan mereka sudah menyusun kabinet dan lain-lain. Kita tidak pernah tahu hari esok. Hanya Tuhan yang tahu. Kita tidak bisa mendahului takdir. Dan saya masih percaya, selama hasil perhitungan suara belum selesai dan semua proses yang saya ceritakan belum selesai, pemilu 2024 belum selesai. Sehingga ujungnya termasuk siapa yang menang dan kalah, belum bisa kita tentukan. Dan karena itu, mari kita terlibat di dalamnya, tidak menjadi penonton karena kita bukan penonton. Dan dengan cara itu, mari kita selamatkan Indonesia, kita selamatkan demokrasi, dengan cara memenangkan Indonesia. Dan kita kalahkan keluarga itu. Rasanya dosa besar, dosa sejarah yang sangat besar, kalau akhirnya yang menang keluarga itu, dan kita yang berjuang untuk Indonesia yang harus kalah. Kita akan amat sangat menyesal dalam waktu yang panjang jika itu terjadi. Supaya kita tidak menyesal, jangan jadi penonton, mari bergerak bersama-sama. Siap Bapak Ibu? Baik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Kang Ep. Ini penting banget poin terakhir bahwa kita ini bukan penonton, ya. Kita harus aktif, kita yang harus menjadi pemeran utamanya. Semua pemeran utamanya. Indonesia bergerak, ya. Jadi dan kita tadi udah tahu tahapan-tahapan apa yang akan bisa kita lakukan. Jadi kita akan sama-sama berpartisipasi aktif dalam 2 proses, yaitu di MK dan juga di hak angket DPR. Dan kita akan terus-menerus berperan. Berperannya itu bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Nanti kita bisa akan bicarakan secara detail mungkin di sesi yang kedua ya, apa yang akan bisa kita lakukan. Dan
yang paling penting seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Eep, bahwa karena ada operasi atau gerakan melemahkan semangat kita, melemahkan gerakan kita, maka kita juga harus tetap konsentrasi dan fokus. Jangan sampai terdistrak atau terganggu dengan isu-isu atau berita yang memang ingin melemahkan kita. Misalnya soal pecahnya, misalnya PDIP, pecahnya PKB dan lain-lain. Misalnya yang terakhir ada panggilan Pak Surya Paloh ke Jokowi, padahal ternyata sebenarnya nggak ada apa-apa. Nasdemnya sendiri masih tetap bergerak. Yang paling ini lagi misalnya tentang PDIP, PDI Perjuangan. Padahal kita tahu hari ini teman-teman semua jam 2 ini untuk menunjukkan keseriusan sikap dari partai ini, mereka, saya menyebutnya mereka, maaf, padahal kita udah satu ya, itu membuka rumah bersama untuk kita sebagai pusat perlawanan, yaitu di Jalan Diponegoro itu. Jam 2 ini dibuka. Itu tidak ada lagi yang namanya embel-embel partai, embel-embel calon presiden, nggak ada. Itu adalah rumah bersama kita untuk melawan. Nah itu yang tadi disampaikan, sorot, 3 sorot itu adalah tugas kita bersama. Nah oleh karena itu silahkan nih Prof. Ikrar, senang juga Prof. Ikrar, nanti ini terakhir, akan menyampaikan juga paparannya terkait apa yang bisa kita lakukan juga ya dari perspektifnya. Oh ada, udah bisa. Oh ya. Makan seafood gatal alergi kambuh. Prosix menyembuhkan alergi dan pekantuk bila diminum sesuai anjuran. Prosix, alergi no way. Nah, kita Mas Anies Baswedan, calon presiden 01, akan gabung juga bersama kita. Linknya udah di ini, link Zoom-nya. Yang tadi ya, link Zoom-nya yang tadi ya. Kalau hidup jangan begini. Mau pakai apa? Mau pakai Zoom? Zoom ya. Jadi kirim ke linknya ke Mas Anies. Ya. Nggak bisa aplikasi. Jadi gimana? Telepon, ngomong di telepon, video call gitu. Kalau video call, WA call ke sini cuma nggak bisa ditonton sama mereka. Jadi suara aja. Mas Anies bilang suara aja katanya. Suara aja. Tapi telepon. Ayo gini bisa. Ya. Mas, sekarang aja kalau gitu ya, pakai suara aja ya. Yang penting Menyapa. Oke. Ini aja, pakai WhatsApp ini aja. Atau ini Kang Ep, video call di Kang Ep sambil di ini dilihatin. Kecil banget. Oh, kecil. Ya. Biar Mas Anies bisa lihat tuh.
Ya udah. Ini aja ya, langsung aja sekarang. Ya. Ini saya sudah buka speaker, Mas Anies. Ini ya, langsung bicara ya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang sedang berada di Demos Festival. Saya sedang berada di luar Jakarta. Baru saja tersambungkan lewat Bung EF tentang kegiatan ini. Dan saya ingin sampaikan kepada semua rasa terima kasih, apresiasi karena telah memilih untuk tetap berjuang dalam usaha kita menghadirkan demokrasi. Demokrasi yang benar, bukan demokrasi yang dimanipulasi. Dan ini adalah sebuah fase perjuangan baru. Bila kemarin adalah kontestasi, adalah kompetisi, maka sekarang masuk fase perjuangan. Karena pada fase ini kita dihadapkan dengan tantangan yang tidak kecil. Kita menyadari rakyat Indonesia menginginkan adanya rasa keadilan, dan itu harus tercermin di dalam praktek demokrasi yang adil, praktek demokrasi yang jujur. Semua yang ada di sini menyaksikan dalam beberapa waktu kemarin betapa praktek demokrasi yang tidak fair itu terjadi secara masif. Nah, ini harus dikoreksi dan ini membutuhkan perjuangan bersama. Karena itu saya ingin sampaikan pada semua yang di sini rasa terima kasih memilih untuk menjadi bagian yang menyelamatkan demokrasi, memilih untuk menjadi bagian yang berjuang untuk demokrasi yang lebih baik, memilih untuk memastikan bahwa Indonesia ke depan bukan Indonesia yang praktek politiknya, praktek politik yang mengedepankan kepentingan sekelompok kecil yang raksasa, tapi yang mengedepankan prinsip-prinsip dasar keadilan. Jadi saya terima kasih sekali sudah memilih bergerak, dan kami menyadari ini bukan perjuangan yang kecil, ini perjuangan besar. Tapi perjuangan besar itu bukan berarti berat. Berat apa ringan soal perasaan. Ini adalah perjuangan besar yang mudah-mudahan akan terasa ringan. Saya juga ingin sampaikan kepada semua beberapa pengalaman yang mungkin bisa menjadi perhatian. Kalau kita ingin melakukan terobosan dalam menghadapi tantangan sekarang, rasanya harus mencari cara baru yang berbeda dengan yang pernah dikerjakan dulu-dulu. Problem yang kita hadapi hari ini berbeda dengan yang kita hadapi 25 tahun yang lalu. Problem yang berbeda dengan yang dihadapi di era pra-Orde Baru. Karena itu, saya melihat tidak bisa dilawan dengan cara yang sama. Harus ada terobosan, harus ada cara baru. Yang ini memerlukan diskusi, memerlukan tukar pikiran, memerlukan perdebatan. Inspirasi tidak datang dari meditasi. Inspirasi datang dari interaksi. Dan berinteraksinya orang-orang yang memilih untuk melakukan perubahan, tidak membiarkan praktek seperti ini melenggang tak ditantang, interaksi ini akan memunculkan terobosan. Karena itu kalau saya boleh menitipkan harapan, harapan saya adalah thinking the unthinkable. Memikirkan yang tak terfikirkan. Mencari cara baru, mencari jalan baru untuk mengubah kondisi sekarang. Untuk melakukan sebuah perlawanan atas permainan-permainan yang kita saksikan masif kemarin. Nah, ini tidak bisa dengan cara-cara lama.
Tapi apa caranya, ini harus dipikirkan sama-sama. Mudah-mudahan di dalam festival ini bisa terjadi interaksi, tukar pikiran, tukar gagasan, tukar pengalaman yang menghasilkan cara baru. Ini sebuah harapan, karena kita semua punya concern yang sama, tapi juga di sisi lain kita tahu bahwa menghadapi kondisi seperti ini tidak bisa konvensional. Jadi teman-teman semua, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik. Pesan selamatkan demokrasi harus digaungkan. Pesan untuk gembira melawan harus dibangunkan. Dan mudah-mudahan makin banyak yang menyadari, makin banyak menjadi bagian dari gerakan, dan nantinya akan mencapai keberhasilan yang kita bisa syukuri sama-sama. Satu hal yang pasti, semua yang hadir, semua yang bekerja di sini akan dicatat dalam sejarah Republik ini, bukan menjadi bagian yang mendiamkan atas praktek-praktek yang tidak wajar selama ini. Kita semua yang hadir di sini boleh berbangga, kita bukan bagian yang diam dan tidak akan pernah mendiamkan. Ini catatan yang harus diingat oleh semuanya. Selamat, salam hangat, salam hormat, salam perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mas Anies atas nama teman-teman di sini. Ya, terima kasih buat Mas Anies ya. Jadi teman-teman udah mendapatkan ininya ya, pesannya. Berpikirlah apa yang tidak terpikirkan. Jadi perjuangan nanti kita merumuskan apa saja yang akan kita lakukan, itu pesan dari Mas Anies seperti itu. Jadi mungkin supaya tidak ke detect juga ya sama Intel. Dulu mainnya Intel, sekarang nggak tahu nih, mungkin lebih dari Intel lagi. Kalau sekarang bukan Intel tapi tawaran posisi, tawaran duit dan lain-lain. Itu lebih menggiurkan daripada Intel kayaknya. Oke, silakan Prof Ikrar untuk menyampaikan ininya, paparannya. Monggo. Terima kasih. Sebenarnya kalau EF udah ngomong tuh selesai. Karena buat saya, saudara EF nih kalau ngomong langsung konsep dan juga segalanya tuh udah menyatu gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya nggak banyak ya, cuma mengulang-ulang aja ya. Yang jelas tadi yang dikatakan EF, masa kita pemilik negeri ini ya, pemilik kedaulatan rakyat gitu, bukan anak kos dari negeri ini, masa dikalahkan oleh satu keluarga yang jumlahnya 5 orang itu ya. Jadi ini yang berkali-kali saya katakan sampai seperti kaset rusak gitu kan. Kenapa demikian ya? Karena Anda jangan kaget loh ya, kalau ini dibiarkan ya, nanti kita lihat apakah undang-undang mengenai daerah khusus Jakarta ya, nanti ternyata goalnya itu maksudnya apa? Bahwa gubernur DKJ itu akan dipilih atau diangkat oleh presiden langsung. Nah, sekarang ada Kinder Creamy, camilan yummy yang bikin semua ceria. Renyahnya Rice Krispie, lembutnya krim susu, dan coklat yang yummy. Kinder Creamy, camilan yummy pilihan mami. Iya, saya baru ngomong itu. Kalau itu terjadi, Anda bisa bayangkan nggak akan ada lagi pilkada di DKI Jakarta, ya. Kemudian hal lain juga yang ingin saya katakan ya, karena Anda bisa bayangkan Gibran yang belum jadi apa-apa itu bisa ngomong kepada tim suksesnya ya, apa namanya itu, bahwa tolong adik saya supaya suaranya itu bisa mencapai angka yang kemudian bisa masuk parlemen, ya. Anda jangan tunggu dulu, Anda jangan ini dulu ya. Saya ngomong gini bukan mustahil ya, bukan mustahil angka untuk 4%
PSI masuk itu bisa terjadi. Kalau, nah lagi tunggu dulu, kalau kita membiarkan perhitungan suara yang kacau itu di KPU itu terus berjalan. Nah, tunggu dulu. Satu-satunya cara untuk meyakinkan bahwa angka-angka itu tidak dicuri atau ditipu, itu adalah meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kemudian membagi-bagi hasil resmi dari hitungan per TPS. Ya. Karena dari situlah kita bisa menghitung mana yang benar, mana yang tidak ya. Mudah-mudahan tidak dikurangi ataupun tidak berpindah, karena kita tahu sekarang angkanya banyak yang berpindah ya. Saya beri contoh misalnya kalau EF ini dari partai A dan itu kemudian ada suara beliau ini tidak masuk atau dianggap istilahnya apa tuh? Cacat apa kalau nggak bisa. Tidak sah ya. Tiba-tiba angkanya diambil untuk PSI ya. Kalau itu terjadi, Anda bisa bayangkan kalau di tiap TPS itu terjadi, dikalikan yang tadi Bu Ed mengatakan 823.000 TPS lah ya. Dia kalau suruh ngapalin angka paling jago. Dia bisa angka yang terkecil, kalau sih pokoknya 823.000 TPS aja ya. Kalau misalnya dikali satu TPS itu 3 aja, udah berapa tuh ya? Udah masuk dia kan? Nah, Anda bisa bayangkan kalau satu TPS 3 aja dikali 823, Anda bisa bayangkan masuk dia, ya. Belum lagi yang kemudian sang menantu yang di Medan, ya, yang baru saja mendapatkan dia tokoh nasional, coba bayangkan ya, dia akan masuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara ya. Dan bukan mustahil, jangan-jangan nanti istrinya ataupun istrinya Kaisang ataupun Gibran juga akan menjadi pejabat mana gitu kan, calon bupati, udah. Bupati nah ini kan istrinya Gibran ya. Bukan, istrinya Kaisang. Tuh, istrinya Kaisang akan menjadi calon bupati Sleman. Kaisang akan menjadi calon bupati Batang ya, Solo. Nah. Diam. Sabar, biar Prof Ikrar dulu yang bicara ya. Jangan emosi ya. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Capres nomor 1 ya, Bung Anies, bahwa kita nggak bisa lagi dengan cara-cara tahun 98 ya. Kita harus yang tadi saya katakan ya, kalau kita menggeruduk misalnya datang ke Mabes Polri dan minta kepada Kapolri untuk menyerahkan supaya anak buahnya itu menyerahkan apa yang semua data dari TPS itu, saya pikir itu sudah cukup untuk kita menghitung kembali mana yang salah dan mana yang benar ya. Tapi kalau kemudian tadi Bung Ep mengatakan bahwa di beberapa surat suara itu ada satu orang dalam 3 tanda tangannya berbeda, wah itu udah repot lagi tuh. Tapi paling tidak ya, kalau itu kemudian kita hitung kembali, itu bisa kemudian ya bisa menyelamatkan banyak hal lah gitu. Nah ini juga ya, dan saya terus terang agak aneh nih kemarin ketika saya baca surat kabarnya atau TV ya. Anda bisa bayangkan, katanya Anies mengeluarkan uang berapa? Anda kan jago angka nih kemarin. 50 miliar biaya kampanye. 02 cuma 200 sekian miliar. 03 katanya 520 miliar. Masuk akal Anda nggak? Nah, kenapa saya bilang nggak masuk akal? Coba Anda hitung berapa baliho yang disebarkan oleh 02 ya, dan berapa pasangan itu muncul di Videotron ya, di berbagai Videotron yang ada di Jakarta. Itu mahalnya bukan main ya. Ini sama persis ketika PSI melaporkan bahwa anggaran yang dia gunakan pada kampanye kemarin itu cuma 180 juta rupiah ya. Yang itu lagi-lagi nggak masuk akal ya. Dia bilang dia berhasil mengumpulkan
uang 2 miliar ya, dan kemudian yang baru kepake 180.000 rupiah. Karena Anda tahu partai ini ya, balihonya itu lebih banyak dibandingkan dengan calon anggota legislatifnya ya. Jadi ini berbagai keanehan aja itu udah bisa lihat ya. Belum lagi kalau kita lihat ya, berapa anggaran yang digunakan ya dari anggaran negara untuk kemenangan paslon nomor 2 itu yang berasal dari bantuan sosial ya. Bung Engep udah pernah mengutarakan itu di dalam podcastnya ya, yang berapa tadi 4. Sekarang untuk tahun 2024 ini 500 sekian triliun. Alergi kambuh, gatal bidura, peler alergi, makan seafood, gatal alergi kambuh, kena debu dan keringat. Pro6 menyembuhkan alergi dan pekantuk bila diminum sesuai anjuran. Pro6, alergi no way. 2 tahun ya. Anda bisa bayangkan ya, kalau itu kemudian nggak usah banyak-banyak, karena teman-teman di seberang sana selalu mengatakan itu kan juga buat subsidi energi, buat subsidi ini, buat subsidi itu. Tapi yang kita tahu, yang buat subsidi beras, BLT, dan kemudian BLT PUSU, BLT macam-macam, itu kalau kita hitung berapa triliun rupiah ya. Berarti itu jauh lebih besar dibandingkan yang dilaporkan oleh paslon nomor 2 bahwa cuma mengeluarkan uang berapa? 200 sekian miliar rupiah ya. Itu 200 sekian miliar rupiah itu buat saya istilahnya tuh nggak ada tai-tainya, itu kecil banget itu. Ya. Untuk jalan dari Jakarta ke Papua aja udah berapa untuk satu rombongan ya. Ke Aceh udah berapa untuk satu rombongan. Apalagi dia termasuk mendatangi berbagai wilayah di Indonesia dengan pesawat ya. Dan kemudian juga pesawat pribadi ya. Ada yang dengan bayar tiket, ada juga menggunakan transportasi milik negara juga ya. Dan itu kalau ditotal itu pasti lebih dari 10 triliun rupiah ya. Itu kalau kita lihat. Nah, ini yang kalau kita lihat bagaimana mereka cara memecah kelompok lah ya. Saya beri contoh satu hal ya, saya ngomong terus terangnya di sini ya. Itu kalau nanti PKB katanya akan tetap berani mendukung hak angket ya, itu Muhaimin Iskandar pasti akan menjadi tersangka ya. Dan siapa yang akan menjadi pengganti Muhaimin ya, yang tadi isunya Menteri Agama tapi sekarang isunya katanya Gus Ipul gitu kan. Jadi inilah cara-cara kekuatan negara ini untuk kemudian menghancurkan kekuatan yang boleh dikatakan ingin membenarkan atau ingin memperbaiki pemilu di Republik ini ya. Kemudian Anda juga tahu P3 juga diisukan macam-macam ya, karena katanya biar bagaimanapun P3 juga ingin masuk ke kabinet ya, karena itu partai ini adalah partai yang terkecil dari semua partai yang mudah-mudahan masuk ke parlemen ya. Dan kemudian juga yang lain juga mengatakan misalnya Nasdem gitu kan. Nasdem katanya sudah ketuanya Pak Surya Paloh udah dipanggil Presiden Jokowi dan katanya mungkin dia udah pasti akan masuk ke ke 02 ya. Tapi kita tahu sampai detik ini ya, Metro TV itu masih menjadi saluran televisi yang boleh dikatakan keras lah terhadap pemerintah ya, dibandingkan dengan stasiun televisi yang lain juga ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kemungkinan Nasdem untuk masuk ke koalisi sampai misalnya Oktober 2024 kayaknya kecil sekali ya. Nah kemudian ini yang kalau Anda katakan bahwa bagaimana dinasti ini benar-benar akan terbentuk ya, dan saya berani mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu tidak punya rasa malu sedikit pun ya. Kenapa demikian? Karena dia tidak cukup satu dengan Gibran ya, tapi kemudian ke Kaisang juga, terus ke Bobi juga, bahkan kalau benar itu nanti mantu dan juga anaknya ya, anak perempuannya. Jadi Anda bisa bayangkan ya, masa satu keluarga benar-benar menguasai
berbagai posisi di dalam negara Republik Indonesia ini, baik itu pada tingkat wakil presiden ataupun kepala daerah ya. Dan Anda jangan lupa ya bahwa Presiden Jokowi itu juga mungkin mendapatkan masukan dari Denny JA. Ya. Ini teman baiknya Kang Ep juga nih. Bukan, ini Denny JA itu sekarang sedang mengajukan satu konsep ya bahwa mereka akan membangun apa namanya? Barisan Nasional. Nah, jadi mereka menggunakan istilahnya koalisi semi permanen untuk 20 tahun mendatang. Ya, Anda bisa bayangkan ya. Jadi 20 tahun mendatang itu mereka akan berupaya untuk menjadi penguasa di Republik Indonesia ini ya, dengan basis utama dari koalisi itu adalah Partai Golkar dan Partai Gerindra. Ya. Tapi kalau saya boleh berterus terang, kedua partai ini sebetulnya tidak baik-baik banget. Ya. Kenapa demikian? Karena Partai Gerindra tampaknya juga sedang kesel. Kenapa demikian? Karena di hari-hari terakhir menjelang pencoblosan, bahkan pada hari pencoblosan, itu suara Golkar itu melambung tinggi dan bahkan melampaui perkiraan orang ya, dan impian dari Partai Gerindra yang akan menjadi partai nomor 1 di Indonesia ternyata hanya impian belaka gitu kan, jadi nggak tercapai. Dan kalau Anda lihat ya, ini kayaknya Gerindra dengan Golkar ini udah mulai agak suam-suam kuku ya, dan bukan mustahil per 10 Oktober 2024 yang namanya Presiden Jokowi dengan Prabowo, kalau memang nanti ternyata KPU tetap menyebutkan bahwa mereka ada pemenang, akan terjadi apa yang disebut dengan, kalau buat saya ini perang Bharatayuda. Kenapa perang Bharatayuda ya? Karena ini di dalam satu koalisi, di dalam satu keluarga, dan kemudian saling tempur satu sama lain, hanya memperebutkan siapa yang sebenarnya menjadi penguasa Indonesia ya. Dan saya yakin, aku yakin Prabowo tidak mau kemudian menjadi orang yang seperti kambing congek gitu ya, yang kemudian menurut aja pada apa yang diinginkan oleh Jokowi. Sampai detik ini memang Prabowo selalu mengatakan dia tunduk kepada presiden karena dia memang masih posisinya sebagai Menteri Pertahanan. Tapi once sekali dia menjadi presiden, dia pasti akan menunjukkan bahwa saya presiden, saya pemimpin besar di Republik ini, saya Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata, saya juga Panglima tertinggi Angkatan Kepolisian, saya juga adalah pemimpin dari semua yang namanya ASN ya, dan juga semua pemerintahan dari pusat ke daerah, dan karena itu sayalah pemilik kekuasaan tertinggi di negara Republik Indonesia. Dan karena itu dia pasti tidak ingin itu Jokowi kemudian mengatur-ngatur dia lagi ya. Dan tapi sayangnya Anda tahu kan, Jokowi sedang berusaha untuk menjadi pemimpin partai nomor 2 terbesar di Indonesia, yaitu Partai Golkar ya. Kalau nanti misalnya Golkar ternyata memberi kesempatan kepada Jokowi untuk menjadi ketua umum, itulah yang tadi saya katakan perang Bharatayuda itu akan benar-benar terjadi. Dan kalau itu sudah terjadi, tidak mungkin mereka akan melakukan konsolidasi kekuasaan untuk jalannya pemerintahan di Republik ini. Jangankan untuk 20 tahun, mungkin untuk 5 tahun aja sulit ya. Kenapa? Karena akan penuh dengan konflik-konflik kepentingan, karena di satu sisi yang satu udah punya impian puluhan tahun untuk menjadi presiden dan baru terjadi saat ini ya. Sementara yang satu masih punya impian untuk bisa tetap menjadi presiden ya, untuk yang ketiga kali atau kemudian bisa untuk yang keberapa kali ya, walaupun sekarang nggak bisa, tapi paling tidak dia ingin menguasai Indonesia tidak sebagai posisi presiden tapi sebagai posisi ketua partai yang terbesar di Republik ini ya, karena biar bagaimanapun Golkar itu partai yang tertua ya di Republik ini, dan Golkar itu pernah disebut bukan partai politik ya, tapi golongan ya.
Kalau Bung EF ketika dia PNS, dia tidak pernah mendapatkan kartu tanda anggota Golkar, enggak ya. Tapi saya ketika menandatangani menjadi pegawai negeri sipil pada 1984, itu saya langsung tanda tangan tidak akan menjadi anggota partai politik ya, tapi langsung dikasih KTA Golkar ya. Jadi otomatis saya dulu pernah menjadi anggota Golkar walaupun saya tidak pernah melamar untuk menjadi anggota ataupun kemudian aktif menjadi anggota dan sebagainya dan sebagainya. Dan begitu saya protes juga nggak bisa ya, karena Pak Alfian almarhum mengatakan inilah aturan negara menyebutkan seperti itu. Whether you like it or not, you have to accept it ya. Jadi kita harus terima. Jadi begitu ya. Jadi mudah-mudahan lagi-lagi teman-teman yang menjadi anggota atau anggota partai politik yang pernah menjadi saksi di berbagai TPS itu ya, mudah-mudahan Anda juga punya keberanian politik untuk menjadi saksi dan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi ya. Karena lagi-lagi tadi Bung EF katakan bahwa pemilu ini memang pemilu terburuk dalam sejarah Republik Indonesia, pemilu terkasar, pemilu paling busuk kalau menurut Romo Manis ya, pemilu apa lagi ya? Paling brengsek lah ya. Dan kalau tadi Bung EF mengatakan bahwa ada peserta pemilu lain yang kemudian sangat berpengaruh di dalam pemilu, khususnya pemilu presiden pada 2024 kemarin ya, kalau saya mengatakan sebetulnya ya partai-partai politik ini sebetulnya dimainkan oleh seorang yang sangat berkuasa, yaitu Joko Widodo. Dan karena itu saya katakan ketika Anda misalnya sekarang memang dalam tanda kutip dianggap menang melalui pemilu ini ya, menjadi bagian dari partai politik, kalau Anda tidak ingin misalnya ikut hak angket, berarti Anda juga menghilangkan kesempatan Anda untuk memperbaiki sistem pemilu di Indonesia. Padahal saya bilang bukan mustahil nanti pada 5 tahun mendatang Anda yang sekarang menjadi bagian dari 02 ini akan bisa saja beralih posisi menjadi partai yang tidak menjadi bagian dari pemerintah ya. Jadi saya katakan makanya marilah kita bersama-sama memperbaiki sistem pemilu di Indonesia ya, dan juga memperbaiki berbagai perundang-undangan di Indonesia ya, supaya direvisi supaya lebih baik lagi undang-undang pemilunya, undang-undang partai politiknya, undang-undang Mahkamah Konstitusinya dan lain-lainnya, supaya tidak ada lagi presiden yang kemudian menggunakan kekuasaannya dia ya, dan kemudian menggunakan pengaruh dia ya untuk kemudian menjadikan anak, istri atau keluarganya maju menjadi calon presiden atau wakil presiden dan menggunakan kekuasaan dan juga jaringan yang dimiliki. Walaupun untuk meraih hal itu kayaknya kecil sekali ya. Kenapa demikian? Karena sekarang ini tidak ada orang yang meniti karir dari wali kota, gubernur, presiden. Dan Jokowi dengan 3 jabatan itu dia rupanya itu benar-benar menjalin kekuasaannya ya, memupuk kekuasaannya itu sampai ke titik yang tertinggi ya. Saya beri contoh misalnya Kapolri ya, Panglima TNI itu adalah orang-orang yang dikenalnya pada masa lalu ya. Beberapa misalnya petinggi militer, petinggi Polri itu juga sama ya, pernah mengalami hubungan baik di masa-masa sebelumnya ya, baik itu ketika dia jadi wali kota Solo ataupun ketika dia menjadi gubernur DKI Jakarta ya, ataupun ketika dia sedang menjadi presiden pada 2014, 2019 dan 2019-2024 ini. Itulah yang kemudian dia kumpulkan kekuasaan-kekuasaan itu untuk kemudian menggunakan orang-orang itu untuk kepentingan dirinya lagi ya. Tapi saya yakinnya ya, apa yang dilakukan Jokowi itu bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia ya, tapi untuk kepentingan keluarganya
untuk membangun dinasti politik. Saya pikir itu aja. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih Prof. Ikrar. Jadi kita tegaskan lagi apa yang dinarasikan oleh Jokowi sekarang untuk bangsa dan negara. Mungkin kita perlu memfilternya atau tidak menerimanya sama sekali lagi, karena ujung-ujungnya adalah untuk atau demi keluarganya, dan itu sudah terbukti ya sekarang. Nah, oke, ini terakhir dari John Muhammad. John Muhammad adalah penggerak dari gerakan 4 jari ya, John. Ya, yang selama ini kemarin waktu di kampanye ya, John dan teman-teman inilah yang terus menerus menggerakkan 1 dan 3 untuk bersama-sama melawan 02 ini. Nah, kita akan mendengarkan rencana selanjutnya dari John setelah ini, karena tadi John juga bisik-bisik ke saya, sebenarnya gerakan 4 jari itu udah nggak ada. Jadi nanti kita akan lebur, tidak lagi mungkin pakai angka 1 atau 2, bahkan tidak pakai partai, tapi kita adalah sama-sama melawan sebagai orang Indonesia yang tadi disampaikan oleh Kang Eep. Silahkan John. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang siang ya, siang. Pertama-tama terima kasih sudah hadir, dan juga para panitia. Ini acara ini saya pengen cerita bahwa acara ini nggak mudah. Ternyata membayangkan bahwa kita bisa berkumpul antara kelompok-kelompok yang terpencar-pencar tadi dibilang sama oleh Mas Ayat itu nggak mudah. Tapi kita harus mulai. Bahwa ada yang bilang masih kurang jumlahnya, kita mulai. Harus ada yang memulai. Hari ini misalnya masih kurang, berarti besok harus lebih bertambah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, acara ini nggak bisa berlangsung tanpa keikhlasan. Keikhlasan bahwa kita sadar hari ini kita butuh banyak kawan untuk melawan kekuatan-kekuatan jahat yang saat ini sedang ingin merampok Indonesia. Kira-kira begitu. Jadi kita nggak bisa lagi sendirian, atau oh ini kubu gua, ini kubu lu, atau lu masih kurang, lu bahkan kurang radikal gitu ya. Enggak. Hari ini kita diminta oleh masa depan Indonesia, demokrasi yang baik itu, cita-cita itu diminta oleh masa depan kita bersatu. Kenapa itu menjadi penting? Karena tanpa itu kekuasaan jahat ini akan berlangsung sampai 20 tahun. Tadi yang disampaikan 20 tahun mereka sudah siapkan. Kenapa 20 tahun, kenapa nggak 30 tahun, saya nggak tahu. Tapi yang jelas mereka sedang mempersiapkan rencana jahat untuk menguasai Indonesia selama-lamanya. Jadi kita harus ikhlas dengan segala kekurangan kita masing-masing, dengan segala kelebihan kita masing-masing. Jangan salah. Kita punya potensi yang luar biasa yang tadi disampaikan oleh Mas Ed, yang disampaikan oleh Mas Ikrar. Jadi kita sangat mungkin mengguncangkan, merubah hari ini. Mas Anies, Mas Ganjar sudah memberikan semacam apa ya, restu kepada kita. Hari ini kita harus tunjukkan kekuatan-kekuatan yang real dari kita, potensi kekuatan yang tadi disampaikan sama Mas Eep. Jadi saya mau terima kasih Mas Eep yang udah membantu, juga Mas Ikrar, Nong, teman-teman panitia Salam 4 Jari, semua yang terlibat di sini juga. Mana sih? Kesini ya? Oke. Nah, semua yang terlibat pada saat ini saya mau ucapkan terima kasih. Dan itu gotong royong. Kita nggak melihat lagi 1 dan 3. Kita cuma percaya satu, bahwa kelompok ini, kelompok keluarga jahat ini harus disingkirkan. Tapi kita harus sadar bahwa mereka selama ini membangun narasi. Mereka selama ini menilai bahwa kita gampang dipecah belah. Ada yang bilang
bahwa kita hancur lebur karena merasa kalah oleh hitungan yang curang. Ada yang bilang kita nggak bakal bangkit dari pukulan-pukulan curang hari ini. Ada yang bilang kita akan tercerai-berai karena nggak mungkin sebuah kelompok yang berbeda dan sudah direncanakan untuk dipisah-pisah, dipecah belah akan bergabung. Banyak yang menyaksikan, banyak yang tidak percaya bahwa 98 bisa diulang. Memang benar, Mas Anies benar bahwa ada cara baru, harus ada cara baru yang lain yang harus kita gunakan. Tapi ada satu yang sama di 98. Kalau pemilunya curang, pemilu 98 bukan lahir tanpa ada sebuah konteks. Konteksnya adalah pemilu curang 97, di mana pemilu itu adalah 76% Golkar yang menang. Jadi itu pemilu paling curang atau kemenangan yang paling kontroversial yang pernah ada dalam sejarah elektoral. Nazi pernah menang juga di Jerman, tapi nggak segitu-gitunya amat. 76% Golkar pada saat itu, dan itu membuat rakyat marah karena ini udah nggak benar. Hari ini modal itu ada, modal yang dibilang yang sama itu ada. Dan yang terakhir, ini terakhir, banyak yang bilang bahwa ngapain kita berkumpul, toh elit hari ini sudah sedang bernegosiasi, mereka sedang berbagi-bagi jabatan. Nasdem inilah, PDI mau dikasih inilah. Tapi saya pengen bilang bahwa kekuatan di tahun 98 dipicu bukan oleh kekuatan partai politik. Dimulai oleh ibu-ibu di depan HI. Ada yang di sini kita sengaja ngajak Mbak Karlina Supeli karena Mbak Karlina Supeli adalah pemicu itu semua. Gerakan mahasiswa belum ada. Tapi waktu itu Bu Karlina dengan teman-temannya melakukan demonstrasi dan masuk penjara dan ditangkap di depan HI saat memprotes susu, naiknya harga susu. Mereka akan berubah Soeharto jatuh. Tanpa itu tidak akan mungkin gerakan mahasiswa akan berjalan. Jadi suara ibu, ya, suara emak-emak hari ini misalnya istilahnya itu menjadi penting untuk kembali kita membangun, menata ulang perjuangan dan berlawan. Kita nggak pernah kalah karena kita nggak pernah menyerah. Kalau kita menyerah itu kalah, tapi karena kita nggak pernah menyerah, kita nggak pernah kalah. Dan terakhir yang saya pengen ingatkan, karena Mas Ep juga mengatakan bahwa izin Tuhan, izin Tuhan. Jadi perubahan ini harus ada izin Tuhan. Tapi saya ingin ingatkan, tidak ada kaum yang berubah kalau kaum itu tidak berjuang untuk perubahan dan sikapnya mereka sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersatu, besok kita bersatu dan berlipat ganda lagi. Dan saya nggak tahu, mungkin kalau mau bertahan kita obrolin seperti apa kelompok perlawanan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan demokrasi, selamatkan masa depan Indonesia. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih John. Kita mungkin kasih 2 ya sebelum kita kemudian menutup ya untuk ya makanya 2 ya. Oke, ini masnya yang di depan sama yang di belakang. Ini ada 3 ibu-ibu, yang mana? Siapa? Yang perempuan ini yang putih ya, putih. Yang putih ya, oke. Nah. Silakan sebut nama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Priantoro dari alumni UGM pendukung Ganjar dari Kagama Tangsel, Tangerang Selatan. Tadi saya dengar ada usulan kita melakukan langkah yang belum pernah dilakukan. Kemarin kami sempat membahas soal class action, Pak. Bang Aep, Prof. Ikrar, ini belum pernah dilakukan class action.
Di negara manapun kita belum pernah mengambil langkah class action untuk elektoral. Mungkin ini bisa dipertimbangkan. Kita bisa tuntut KPU, pejabat KPU, komisioner KPU, kita bisa tuntut presiden dengan langkah class action. Ini bukan langkah hukum pidana, inilah perdata, tapi bisa kita coba. Kita bisa elaborasi Bang Ep. Ya, ini kita bisa lakukan. Mumpung ada sekian banyak aktivis di sini, kita bisa ambil langkah ini. Ini yang tadi Mas Anies lakukan, bilang bahwa lakukan yang belum pernah kita lakukan. Itu saran saya Bang Ep, Pak Prof Ikrar, mungkin bisa dielaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagus ininya. Langsung yang kedua ya Mbak. Yang putih. Maju aja Mbak yang saya tunjuk itu. Enggak, sorry. Oh, yang ini ya. Oke deh, silakan. Udah pegang mic. Iya, nggak apa-apa. Bertiga nggak apa-apa. Udah. Kita tidak menutup kesempatan berbicara. Ya, nanti habis ini yang hitam deh. Oh, oke, yang hitam dulu, Iya. Iya, silakan. Udah. Tes. Ya. Tes. Yang hitam dulu ya. Oke. Ibu. Loh. Ya udah, Mbak yang putih dulu, Mbak. Oke. Daripada hitam atau waktunya putih terbuang. sama saja. Ya. Oke, terima kasih. Nama saya Rena. Saya kebetulan kemarin salah satu dari gabungan antara 01 dan 03. Saya kebetulan sebagai bendahara dan logistik di situ yang kemarin melakukan aksi di DPR MPR. Kebersamaan kita kemarin itu sangat indah. Kebersamaan kita kemarin itu sangat bagus. Cuman saya mohon untuk kedepannya nanti ada leader yang harus kita ikuti. Kita butuh leader. Dengan leader itu kita akan bisa bergerak bersama-sama, menyatukan visi untuk kita mendorong DPR melakukan hak angket dan pansusnya itu. Terutama untuk paslon curang harus didiskualifikasi. Itu yang kita kemarin akan lakukan gitu. Nah, kami selalu bergerak dan ini nanti akan kami bergerak terus dan bergerak terus dan bergerak terus. Memang di tempat kami bersatu ini membutuhkan banyak logistik yang harus kita lakukan. Kita patungan satu demi satu dan akhirnya menjadi bukit. Segala kekurangan tetapi itu indah karena kita bersama-sama. Itu saja mungkin yang bisa kita lakukan, kita butuh leader itu aja Mbak. Terima kasih. Iya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Terima kasih Bu Val. Ini cek. Terima kasih, saya Valentina dari Generasi Setia Pancasila. Saya mau sedikit bertanya kepada Kang Eep bahwa masalah angket, kita kan tahu bahwa P3 ini kan sedang digonjang-ganjing ya Mas ya, bahwa posisi sekarang dia kan 4,01 untuk real count yang sementara. Makanya P3 itu bilang sementara mereka belum tentukan ikut hak angket atau enggak. Makanya kalau paslon 2 P3 ikut menolak hak angket, berarti kan paslon 2 itu 50,69% saya lihat posisinya. Apakah saya ingin tahu tindakan dari kita 1 dan 3 ini, kalau memang P3 tidak mengangkat atau tidak mendukung hak angket untuk sementara sampai tanggal 20 Maret, bagaimana tindakan paslon 1 dan 3 ini untuk supaya 50,069% itu tidak tercapai? Maksudnya supaya tetap P3 itu tetap dukung supaya hak angket itu diangkat gitu untuk di DPR. Itu kan kelihatannya di DPR itu tarik ulur untuk hak angket itu. Gara-gara P3. Kalau masalah yang Kang Eep bilang bahwa partai Golkar dan Gerindra yang incumbent,
bahwa mereka suaranya tuh apa? Tidak menang. Mereka tahu lah kalau mereka waras. Bagaimana kalau saya terbalik, justru di P3 itu yang akan digoyang oleh pihak mereka, karena saya dengar bahwa satu orang itu 10 miliar yang suaranya tidak masuk ke DPR. Oke, ini yang terakhir ya, Mbak John. Ya, kita masih sampai. Ada omongan oposisi. Jadi lebih ini lagi ya. Yang kedua aja ya Bu ya, bertahan ya. Oke, sampai. Kalau suara mama harus di ini. Langsung aja langsung. Mana tadi mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah pendukung dari Amin. Iya. Kita sudah bertemu dengan Kang EF di Kingmaker. Kemarin udah ketemu lagi dengan Pak Amin di Kingmaker. Kemudian sebelumnya pada tanggal berapa kita ketemu di Balai Sarbini. Dalam pertemuan-pertemuan itu memang kehadiran kita itu hanya sedikit-sedikit seperti ini saja. Padahal kita kalau di Balai Sarbini itu sudah disewakan gedung sedemikian rupa dan diminta untuk kehadirannya itu mungkin lebih dari 250, tapi ternyata yang hadir itu adalah sedikit. Yang saya katakan, saya tidak bertanya gitu. Untuk urusan-urusan birokrasi di atas itu kita percayakan kepada memang orang-orang pintar yang ada di atas. Pak Profesor, Doktor, dan segala macamnya yang bertujuan untuk bergerak mempertahankan Indonesia. Yang banyak tidak percaya sekarang ini adalah masyarakat yang di bawah. Mereka sudah tidak percaya dengan apa yang dilakukan itu. Apakah itu akan yakin? Karena seperti tadi yang katakan oleh Ibu tadi, bahwa mereka yakin bahwa semua yang di atas itu sudah dapat roti-roti enak, sudah dapat amplop-amplop yang tebal, sudah dapat semuanya. Jadi rakyat yang di bawah itu tidak percaya. Kalau diajak pun juga, ayo kita pergi ke sana ke sini yuk. Itu mereka tidak yakin bahwa itu akan bisa, karena kepercayaan untuk pemerintahan itu sekarang sudah sangat kecil sekali. Nah, maka saya mengajak untuk semua kita yang bergerak untuk Indonesia maju ini, kita jangan bergerak di dalam hotel saja. Jangan bergerak di tempat-tempat yang tertutup seperti ini. Ayo buka jaringan, seperti Kang Ep yang bilang itu, kita sekarang harus buka jaringan. Bukan kerumunan besar yang kita berada di lapangan itu. Ayo kita coba buka jaringan sampai itu ke RT-RT, ke RW-RW, bahwa semuanya harus segera bangkit, masyarakat itu harus segera bangkit. Jadi untuk yang di atas kami menitipkan Indonesia ini kepada orang-orang pintar Indonesia. Baik. Tapi untuk masyarakat yang bergerak, coba juga buka jaringan yang ke bawah, kepada masyarakat-masyarakat awam di bawah, supaya tanamkan kepercayaan kepada mereka bahwa sekarang ini kita sedang berjuang untuk Indonesia. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu ya. Oke, satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkarnain dari Aktivis. Saya mewakili semuanya yang ada di sini. Jika hak angket, ya, jika hak angket tidak terkabul atau tidak terlaksana, apa yang harus kita lakukan sebagai rakyat? Kalau saya bilang parlemen jalanan, saya sebagai koordinator aksi demo sudah berapa kali? Pertama kali yang di KPU adalah saya. Pertama kawan-kawan, pertama mama dari 01 dan 03. Kami tidak memakai 01 dan 03. Kami memakai nama koalisi rakyat, koalisi rakyat penyelamat demokrasi. Nah, jadi kalau seandainya tidak terlaksana, apa harus kita lakukan? Apakah kita perlu ada mahkamah atau apa perlu kita ada apa namanya? Sidang rakyat. Apa? Revolusi? Atau kita perlu ada apa? Sidang parlemen jalanan. Itu aja sih kalau saya sih. Apa namanya bukan? Ya. Bukan. Kalau nanti siang dibahas aja Pak. Usulan-usulan seperti ini apa? Itu aja. Pengadilan rakyat gitu maksud saya. Ya. Itu juga itu. Terima kasih. Yang mau melakukan itu. Makasih banyak, masih banyak. Semangat semuanya. Oke. Mungkin ini terakhir Kang Ep sama Prof Ira. Gagasan class action itu menarik dan semua yang hadir di sini bisa jadi penandatangan pertama sebetulnya. Kumpulkan aja sambil percaya bahwa ada satu tim menyiapkan gugatan class actionnya. Mumpung sudah kumpul gitu loh. Ya, saya bersedia juga tanda tangan. Terima kasih.
Oh, tadi yang soal hak angket tadi, semua itu spekulasi, Bu. Jadi kalaupun kita diskusikan panjang-panjang, kita nggak pegang data, semua spekulasi. Yakin saja sama yang sedang kita perjuangkan, berbaik sangka sama proses dan hasilnya, Bu. Spekulasi bertebaran, tapi tidak usah jadi melambatkan kerja kita, melambatkan langkah kita. Kurang lebih itu. Ya, saya yakin bahwa hak angket akan bergulir di DPR ya. Dan setahu saya ya, itu PDIP juga udah menyiapkan apa istilahnya itu naskah akademisnya ya. Dan saya yakin Bung EF juga mungkin udah melihatnya atau walaupun saya sendiri belum baca ya. Tapi mudah-mudahan nanti yang jelas itu bukan untuk kepentingan baik itu paslon 1 ataupun paslon 2. Paslon 3, sorry. Tapi ini untuk kepentingan kita rakyat Indonesia dan juga untuk generasi anak cucu kita ke depan. Itu aja. Terima kasih. Ya, untuk sesi yang pertama ini kita akhiri ya teman-teman. Intinya bahwa untuk hak angket saya memberikan info mungkin sebagai closing juga bahwa untuk misalnya yang saya tahu PDIP itu juga naskah akademiknya sudah solid. Yang saya tahu Nasdem juga beberapa teman ahli hukum dari teman-teman kita juga sudah ikut nimbrung dan sebentar lagi juga akan jadi. PKB juga seperti itu, PKS juga seperti itu karena dari kita ini juga sudah ketemu dengan PKS, dengan PDIP dan beberapa teman dari PKB dan Nasdem. Tugas kita adalah mengawasi dan menjaga teman-teman di DPR untuk terus berada di jalur yang kita harapkan. Itu adalah tugas kita. Jadi tadi pesan atau usulan-usulan dari teman baik itu class action mungkin secepatnya mulai di daftar. Jadi tadi Kang Ep bilang saya akan menjadi nomor pertama untuk class action. Ya, ikut. Oke. Ya atau siapa. Jadi dari sini mulai ditulis nama-namanya. Terus nanti kita bentuk tim hukumnya untuk mengajukan itu. Terus tadi juga dari teman yang di lapangan kita nanti akan bersatu. Nah, semua ini akan kita bahas setelah sesi ini, setelah makan siang supaya lebih fresh, lebih semangat lagi. Saya ucapkan terima kasih ke Kang Ep, Prof Ikrar dan juga John dan kita tetap semangat berada di sini ya teman-teman dan kita akan ketemu lagi di sesi kedua. Iya, itu kan leader tadi, leadernya itu di sesi yang kedua ya, Pak. Ya, ya. Nah, terima kasih dan kita akan ketemu di jam berapa? 1:30? Oh, langsung. Jadi sekarang kita ikutin untuk tadi leadernya siapa dan lain-lain. Oke, terima kasih dan selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, bisa boleh barang-barang dosa penting. Cowok idaman aku tuh anak motor. Gak sesuai balikin aja. Untung di Shopee ada garansi bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja. Tidak sesuai, balikin aja. Barang rusak, balikin aja. Gampang. Shopee garansi bebas pengembalian.